A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Masih ulasan yang berhubungan dengan keutamaan pembacaan surat Al-Ikhlas, An-Nas dan Al-Falaq. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laqad unzilat alayya suratani ma unzila misluha. Menjelaskan keistimewaan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Laqad unzilat, sungguh telah diturunkan, alayya kepadaku, apa suratani, dua surat, yakni surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ma unzila mithluhuma, yang tidak diturunkan seumpamanya ini dua surat. Wa innahu, dan sesungguhnya kelakuan, lam yaqra, tidaklah membaca siapa ahadun, seorang manusia, ahabba, kepada yang lebih dicintai, wala arda, dan tidak kepada yang lebih diridhai indallah, di sisi Allah, minhuma, daripada ini dua surat, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Jadi surat Al-Falaq dan An-Nas ini ya sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang membacanya. Jadi Allah sangat cinta kepada orang yang membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, dan Allah sangat ridha kepada orang yang membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Ini keistimewaan surat Al-Falaq dan An-Nas. Maksud daripada qauluhu ma unzila mizma ay fit tahassuni wat ta'awudz. Jadi maksud daripada lafaz ma unzila misluhuma, tidak diturunkan misalnya ini dua surat di dalam penjagaan. Jadi kalau kita memohon penjagaan kepada Allah agar diselamatkan dari segala godaan syaitan, godaan makhluk Allah, iblis, dunia, apa saja, baca surat Al-Falaq dan An-Nas. Orang kalau istiqamah dia membaca surat Al-Falaq dan Nas, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan makhluk yang jahat kepadanya. Sihir dijaga oleh Allah, dia dijaga dari sihir, dijaga dari segala keburukan-keburukan, yang menjaganya langsung Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi sangat penting oleh kita didawamkan. Alhamdulillah guru-guru kita, orang tua kita ya mendidik kita untuk senantiasa membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi ya penjagaan yang sangat kokoh, yang sangat hebat, di antaranya tidak ada penjagaan yang lebih baik, yang lebih kokoh daripada membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ini luar biasa ya. Jadi kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah dari kejahatan-kejahatan makhluk Allah, jangan lepas membaca surat Al-Falaq, membaca surat An-Nas, jangan lepas ya. Tiap waktu pada sholat baca, di rumah baca, pokoknya sering baca ya. Tentunya dengan adab, dengan hadir hati ya kita membacanya. Kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Beliau mengatakan, ya Ibn Amir, ala ukhbiruka bi afdala mimma ta'awadha bihil muta'awwidun. Wahai Abu Amir, apakah tidak aku memberitahu kepadamu dengan yang paling utama dari apa-apa yang memohon perlindungan? Al-muta'awwidun, orang-orang yang memohon perlindungan. Orang-orang meminta perlindungan dengan ini, dengan itu, dan apa saja. Nah, ini ada perlindungan yang betul-betul paling utama. Siapa? Qultu bala ya Rasulullah. Kata Sayyidina Ibn Amir, tentu saja saya menginginkan wahai Rasulullah. Rasul mengatakan, qala qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, yaitu membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini benteng supaya kita tidak tergoda oleh godaan setan, apalagi bulan Ramadan sebentar lagi lebaran, kita mikiran di taraweh. Aduh, ya jang kue, yang baju. Nah, ini godaan ini. Akhirnya tarawehnya hilang, tadarusnya hilang. Ini godaan. Nah, ketika ada godaan itu ke dalam hati kita, aduh, naik tarawih teh, aduh, kedai teh, buru-buru baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Baca. Ketika hati ini ada yang mengajak kepada keburukan, tentunya dari setan, dari nafsu, baca itu. Ketika kita mau ngaji, duh haroream, baca itu qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, itu untuk menangkis itu godaan-godaan, agar kita diselamatkan dari godaan-godaan setan dan nafsu. Ini sudah tanggal 17 sekarang, Masya Allah, tinggal berapa hari lagi, harusnya semakin naik di iman, bukan semakin turun. Harusnya semakin merasakan, waduh, ini kita akan ditinggalkan oleh Ramadan, harus semakin giat, bukan semakin malas. Kan geus beda deui teh. Aura nanti geus beda, geus asa geus Ramadan deh. Komo lamun ka pasar ayeuna, ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak sudah pada lebaran, innalillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan mereka diberi taufik hidayah oleh Allah SWT untuk menghormati bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini jaga, bagaimana cara menangkisnya, itu kita baca ini. Godaan-godaan nafsu yang menggoda kita untuk bermaksiat, untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, untuk mengendorkan, memalaskan semangat ibadah kita, baca surat ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq sama qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini ada penangkalnya, penangkisnya, baca oleh kita agar kita betul-betul bisa melawan ini hawa nafsu, melawan ini setan yang menggoda kita. Kan sudah Masya Allah, lamun geus komo likuran geus teu mikiran deui hatam Quran deui, lain deui, lain deui judulna teh, pikiran teh dina otak teh lain deui. Nah, ini godaan-godaan dan padahal Masya Allah, Nabi itu sangat semangat ketika masuk bulan Ramadan, sangat semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu. Dan beliau memang semangat di luar Ramadan, semangat, apalagi di dalam Ramadan. Begitu masuk kepada 10 yang akhir dari Ramadan, lebih meningkatkan lagi semangatnya, lebih lagi, lebih lagi beliau meningkatkan semangatnya di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Lain beki eueuhan tanaga teh, tarawih bisi arah eueuh. Nah, ini godaan kumaha atuh tuker mare mah, kan tarawih mah panjang waktuna, tah godaan setan. Ini godaan setan, Nah, ini untuk menangkalnya ini godaan-godaan setan, baca oleh kita dengan hati, sambil kita memohon kepada Allah dengan serius, baca surat Ikhlas, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas. Kartos orangnya haroream karena ibadah, baca ini, supaya kita diberi oleh Allah
pertolongan, bisa melawan hawa nafsu, bisa melawan setan. Terus lawan dengan memohon kepada Allah dengan keutamaan fadilah membaca surat Al-Falaq ya. Allah Rasulullah mengatakan tidak ada ya, laqad unzilat alayya suratani ma unzala misluhuma, sungguh benar-benar telah diturunkan kepadaku dua surat ini yang tidak diturunkan misalnya ini dua surat di dalam menjaga diri agar kita tidak terajak oleh ajakan-ajakan manusia yang tidak soleh, oleh ajakan-ajakan bisikan ya setan-setan, agar kita bisa menjaga diri dari pemahaman-pemahaman yang sesat, agar tidak terbawa oleh aliran-aliran sesat-sesat ya. Nah, ini baca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kita mau ngaji, aduh malas ya ngaji ulah qul a'udzu birabbil falaq udah baca. Gitu. Itu rek tahajud harus qul a'udzu birabbil falaq baca. Gitu, terus baca. Sambil kita betul-betul dengan hati memohon kepada Allah, ingin dijaga, diselamatkan dari godaan-godaan syaitan dan dari godaan-godaan hawa nafsu. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah semangat di dalam ibadah lillahi taala. Juga mudah-mudahan kita semua mendapatkan rizki Lailatul Qadar. Rizki Lailatul Qadar, rizki Lailatul Qadar juga kita mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah saum yang sempurna, dijadikan saum kita saum yang sempurna dengan adab-adabannya, dengan sunnah-sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab, walil marji wal ma